Shalom teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih melindungi kami hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, Engkau berikan kami hati yang fokus untuk memuji nama-Mu ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Untuk bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia
firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saja kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biar kami bisa menangkap apa yang Kau mau Tuhan, biar kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu bisa menjadi pedoman buat kami ke depannya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu bisa melekat pada hati kami Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus, ya amin. Shalom Battle Teens, selamat datang dalam ibadah online kita. Kak Franky bersyukur setelah sekian lama akhirnya kita bisa beribadah kembali bersama-sama dalam keluarga Battle Teens Harapan Indah. Kak Franky berdoa supaya teman-teman yang hadir pada sore hari ini diberkati melalui pujian penyembahan, dan sebentar kita mau siapkan hati kita, siapkan waktu kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan teman-teman semuanya. Kak Franky juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di dalam keluarga Battle Teens Harapan Indah. Selamat menikmati ibadah ini dan semoga kalian diberkati Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Kak Franky pengen sharing satu topik atau satu tema dengan judul Do Something. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit teman-teman. Kita mengalami tantangan, kita mengalami tekanan, dan ini bukan hanya dialami oleh anak-anak Tuhan, tapi dialami orang yang juga nggak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang lain, dan ratusan negara mengalami tekanan melalui dampak dari COVID-19 ini teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa meskipun di tengah-tengah tekanan, meskipun di tengah-tengah masalah, Tuhan pengen kita melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan kerohanian kita, dan juga meningkatkan manfaat kehidupan kita, supaya kita ini bukan hanya hidup buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Franky pengen ajak kita semua melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu seseorang yang bernama Yusuf, teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, kisah Yusuf ini dicatat di dalam Kejadian, dalam konteks khotbah pada hari ini, yaitu Kejadian 47 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26. Nah, karena ini ayat yang cukup panjang teman-teman yang dikasih Tuhan, kalian bisa tekan ada tombol Alkitab tuh di sebelah kanan kalian. Nah, teman-teman bisa sambil dengerin khotbah ini sambil teman-teman lihat ayat Alkitabnya, yaitu di dalam Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-26 teman-teman yang dikasih Tuhan. Nah, secara singkat Kak Franky pengen menjabarkan apa yang terjadi di dalam Kejadian pasal 47 ayat 13 ini, yaitu di mana Yusuf melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa ketika menghadapi kelaparan yang sungguh luar biasa teman-teman. Yang pada waktu itu terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir, dan bukan hanya terjadi di tengah-tengah bangsa Mesir, namun juga terjadi di bangsa-bangsa yang lain. Nah, pernyataan yang pengen Kak Franky sampaikan pada saat hari ini adalah badai kehidupan itu teman-teman bisa menimpa siapapun. Badai kehidupan itu bisa menimpa siapapun. Mau teman-teman adalah orang yang kaya, orang yang belum kaya, mau kulit teman-teman putih, kulit teman-teman hitam gitu ya. Badai itu pasti menimpa siapapun. Masalah itu pasti menimpa siapapun. Permasalahannya setiap pribadi, setiap orang itu punya kadar badai yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Ada orang yang dikasih pencobaan mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada juga orang yang dikasih pencobaan sangat banyak sekali. Itu tergantung dari kapasitas diri orang tersebut. Tapi yang pasti adalah badai itu pasti menghampiri siapapun. Hari-hari pun kita mengalami yang namanya badai teman-teman. Kita mengalami yang namanya tekanan pandemik COVID-19. Dan ini tuh menekan semua sendi kehidupan kita. Kesehatan kita digoncang, keluarga digoncang, ekonomi apalagi. Banyak sekali orang-orang yang terdampak dari COVID-19 ini.
Bahkan beberapa waktu yang lalu Kak Vegi baca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa akan ada banyak orang yang jatuh miskin karena terdampak dari COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya paling penting teman-teman yang dikasihi Tuhan. Badai itu pasti datang. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang anak Tuhan? Badai itu pasti datang. Tapi yang paling penting adalah respon kita dan kesiapan kita menghadapinya. Kalau kita belajar dari Yusuf, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yusuf itu adalah orang yang terlatih. Selama kurang lebih 13 tahun Yusuf itu ditempa dengan masalah yang begitu banyak. Sehingga menjadikan dia seorang yang tangguh, seorang yang inovatif. Selama 13 tahun teman-teman, Yusuf itu dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Dia dibenci, ya, karena mungkin dia disayang sama Yakub, lalu dia dibenci sama saudara-saudara yang lain. Sehingga dia dijual, lalu dijadikan budak. Namun pengalaman pahit yang dialami oleh Yusuf menjadikan dia menjadi seorang yang tangguh dan inovatif. Karena apa? Karena dia punya respon yang benar dan dia mempunyai kesiapan yang matang dalam kehidupannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang mengalami keadaan yang gak enak, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Walaupun beberapa waktu yang lalu ya, pemerintah tuh udah mengambil sebuah solusi terbaik untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, yaitu menerapkan yang namanya the new normal. Namun, keadaan kita yang dulu pernah kita lakukan mungkin gak akan bisa seenaknya lagi kita lakukan di masa new normal lagi. New normal ini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kalau dulu mungkin teman-teman bisa jajan sembarangan pada saat sebelum pandemi COVID-19 ini. Jajan sembarangan, sekarang udah harus lebih hati-hati. Contohnya dulu bisa sembarangan beli cilor gitu kan. Dulu bisa sembarangan beli es sirup rasa jeruk harga 2.000 di dekat Cindramata gitu-gitu kan. Sekarang udah nggak bisa lagi teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman harus memperhatikan diri teman-teman. Harus memperhatikan kesehatan. Walaupun mungkin teman-teman merasa, kak gue kan masih muda. Gue masih kuat. Gue masih sehat. Jangan salah teman-teman. Karena menurut pengamatan medis, walaupun kita tanpa gejala, bisa jadi kita adalah orang yang carrier, membawa penyakit itu, dan kita bisa nularin itu ke orang tua kita dan nularin itu kepada orang-orang yang lebih tua di atas kita, opa-oma kita mungkin. Dan ini yang Kak Vegi bilang, bahwa kita tuh nggak bisa lagi sembarangan seperti dulu teman-teman. Kita harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita juga nggak bisa nongkrong sembarangan. Kalau dulu mungkin kita bisa seenaknya ke kafe ini, ke kafe itu, beli boba, nongkrong, macem-macem di jalan. Sekarang udah gak bisa lagi. Dan ini kita harus bisa beradaptasi dengan cepat teman-teman. Kalau kita mau survive dalam menghadapi masalah ini. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, keadaan berubah dengan sangat konstan. Tapi ada berita baiknya nih. Kita akan tetap bisa survive dan kokoh kalau kita fleksibel dalam menghadapi keadaan ini. Ternyata kuncinya supaya kita bisa tetap menang menghadapi masalah ini, kita bisa tetap menang menghadapi badai ini teman-teman. Ternyata ada berita baiknya. Kita masih bisa tetap jalan walaupun mungkin kita nggak bisa lakukan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Tapi kita masih bisa tetap survive, kita masih bisa tetap produktif, kita masih bisa tetap jadi berkat kalau kita mampu beradaptasi dengan baik. Nah, kira-kira kalau kita belajar dari Yusuf, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membuat Yusuf bisa survive dalam menghadapi masa sulit? Pada waktu itu orang Mesir dan orang-orang Israel pada waktu itu mengalami yang namanya masa sulit. Mereka mengalami yang namanya kelaparan, teman-teman. Kalau saat ini juga kita mengalami masa sulit, kita mengalami yang namanya pandemik COVID-19 yang mempengaruhi semua sendi kehidupan kita. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Yusuf, hal pertama yang kita harus lakukan, kita harus do something kalau kita pengen survive dalam menghadapi pandemi ini, yaitu yang pertama kita harus fleksibel teman-teman. Nah kalau kita belajar dari Yusuf, masa lalu membuat Yusuf jadi terbiasa dengan kesulitan. Pengalaman-pengalaman pahit yang pernah Yusuf alami itu menjadikan dia menjadi orang yang terbiasa. Ketika dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dia terbiasa dengan hal tersebut. Dia nggak membenci saudara-saudaranya. Ketika dia dijual kepada pedagang Ismail oleh saudaranya, lalu dia dijadikan budak
di rumah Potifar, teman-teman yang dikasih Tuhan, dia pun terbiasa dengan hal tersebut sehingga ketika dia terbiasa, dia sangat fleksibel. Sehingga ketika dia fleksibel, teman-teman yang dikasih Tuhan, dia jadi berkat dimanapun dia berada. Mau dia jadi budak, dia jadi tahanan, dia jadi kesayangan sama semua orang. Nah, hal ini yang harus kita lakukan teman-teman yang dikasih Tuhan. Dalam keadaan sekarang pun anak-anak muda harus fleksibel. Contoh yang paling konkret lah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Kalau kita sekarang tuh kan kalian mungkin masih ngalamin yang namanya sekolah online. Seumur-umur belum pernah ada yang namanya sekolah online. Dan kalian generasi 2020 ini ngalamin yang namanya sekolah online. Banyak yang cerita sama Kak Vegi bahwa sekolah online, nggak enak banget ya. Banyak tugas, banyak PR, nggak bisa keluar rumah, uang jajan nggak dapat. Pokoknya nggak enak lah, lebih enak sekolah di gedung gitu kan, lebih bisa ketemu temen, bisa berbuat banyak hal, seru gitu. Kalau di rumah, aduh gabut banget Kak. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kita harus membiasakan diri kita dengan hal-hal tersebut. Kita harus fleksibel, karena apa? Karena keadaan mengharuskan kita melakukan hal tersebut. Meskipun nanti pemerintah sudah memperbolehkan untuk kita tuh sekolah offline contohnya. Bisa sekolah di gedung. Nah kita harus memperhatikan protokol-protokol tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nggak bisa seenaknya lagi. Nggak bisa sembarangan main. Nggak bisa sembarangan nongkrong. Kita harus memperhatikan apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah kita harus fleksibel teman-teman. Kalau misalnya kita merasa bahwa ngapain sih terlalu lebay banget, mesti pakai masker, mesti sering cuci tangan, mesti nggak boleh bersentuhan dengan teman-teman. Kalau teman-teman punya pemikiran seperti itu, kita bakal ditelan oleh masalah kita. Kunci yang paling penting untuk kita bisa mengatasi masalah tersebut adalah kita berdiri di atas masalah tersebut. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kita untuk kita bisa beradaptasi dengan baik, beradaptasi dengan cepat di dalam masalah tersebut, teman-teman yang dikasih Tuhan. Harus fleksibel dengan kebiasaan yang baru. Contoh yang paling penting lagi teman-teman, untuk kita sebagai anak-anak muda, kita juga harus fleksibel dengan keadaan keuangan orang tua kita. Kita tahu ya teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat luar biasa, terutama dalam segi ekonomi. Dan saya percaya pasti ada banyak orang tua kalian yang juga terdampak melalui COVID-19 ini. Terdampak segi ekonominya. Nah, sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan, kalian harus terbiasa dengan hal tersebut. Kalau mungkin lalu-lalu, di masa yang lalu kalian terlalu banyak menuntut orang tua, "Pa, pengen beli ini, Pa, pengen beli itu, Ma, pengen jajan ini, jajan itu, pengen punya ini, punya itu." Nah, di saat seperti yang sekarang ini, di saat sukar seperti ini, kalian pun harus fleksibel teman-teman. Kalian gak bisa lagi nuntut orang tua kalian, kita gak bisa lagi nuntut orang-orang untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Karena semuanya tuh terdampak teman-teman. Mungkin di masa-masa yang lalu sebelum COVID-19 ini keuangan kita mungkin stabil. Tapi ketika COVID-19 ini mungkin keuangan kita terganggu. Kita harus lebih berhikmat, kita harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Nah ini yang aku mau bilang sebagai anak-anak muda, kadang-kala kita tuh nggak mengerti pergumulan orang tua kita. Kadang-kala kita tuh nggak ngerti persoalan mereka. Mereka harus mikirin buat biaya sekolah kalian, mereka harus mikirin buat masa depan kalian, buat makan sehari-hari, belum lagi untuk kebutuhan sekunder dan lain sebagaimana. Nah, sebagai anak-anak muda, kita harus fleksibel. Kita harus mengerti hal tersebut. Jangan banyak menuntut orang tua kita. Kalian bisa lakukan dengan hal yang paling sederhana teman-teman. Mulai dari tidak menuntut, mulai dari membantu mereka. Kalau mereka mungkin punya usaha, punya jualan atau apapun, kalian bisa bantu mereka teman-teman dikasih Tuhan. Ini yang Kak Fengki bilang bahwa ciri anak Tuhan yang baik, ciri anak Tuhan yang mampu survive dalam menghadapi masalah adalah ketika dia mampu fleksibel dalam keadaan apapun. Kita harus membiasakan diri kita beradaptasi di dalam masalah ini teman-teman. Kak Fengki berdoa, semua anak-anak teens yang ada di GBI Bethel Harapan Indah adalah orang-orang yang mampu survive. Mungkin kalian merasa bahwa saat ini ada beberapa dari kalian yang mungkin masuk dalam jenjang yang baru. Ada yang baru lulus SMA,
mau masuk kuliah, ada yang baru lulus SMP, mau masuk SMA, dan lain sebagainya. Teman-teman harus membiasakan diri untuk beradaptasi. Kalau mungkin kalian punya angan-angan, misalnya contohnya, gue pengen sekolah di tempat yang itu, mahal, tapi kualitasnya bagus. Kalau misalnya memang kondisi keuangan keluarga kita tidak memungkinkan, teman-teman jangan kecewa, jangan menuntut, dan jangan marah sama orang tua kalian. Justru dukung mereka dalam doa, beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Dan Kak Fengki percaya kalau kalian bisa lakukan hal tersebut, saya percaya Tuhan memberikan kalian kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melewati masalah demi masalah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari Yusuf, Yusuf itu adalah orang yang fleksibel. Ketika dia dijual kepada pedagang Ismail, dia mampu menyesuaikan diri. Ketika dia berada di rumah Potifar, dia mampu menyesuaikan diri sehingga dia menjadi kesayangan dari Potifar. Meskipun pada akhirnya dia difitnah. Ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, ke dalam tahanan, dia pun menjadi kesayangan kepala tahanan tersebut. Sehingga dimanapun dia berada, walaupun statusnya adalah orang kecil tahanan, dia menjadi orang yang unggul. Karena apa? Karena dia mampu fleksibel dalam menghadapi keadaan. Ketika bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekitarnya juga mengalami kelaparan, mengalami masalah, Yusuf pun melakukan sesuatu yang fleksibel. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Dia menggunakan tabungan-tabungan makanan-makanan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun untuk dibagikan atau dijual kepada bangsa-bangsa yang lain. Padahal bisa saja itu digunakan untuk bangsa Mesir sendiri. Tapi dia fleksibel karena apa? Karena dia juga pengen menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah ini yang Kak Fengki pengen ajarkan, pengen kasih tahu pada saat sore hari ini teman-teman yang dikasih Tuhan. Kak Fengki berdoa supaya semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang mampu melewati masalah ini. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, hal yang harus kita lakukan, kita harus do something kalau kita pengen survive dalam menghadapi masa sulit. Yang pertama kita harus fleksibel. Yang kedua, kita harus signifikan teman-teman. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, masa lalu yang sulit membuat Yusuf menjadi orang yang bijak dalam memperhitungkan segala sesuatu. Ketika Yusuf masih di tahanan, dia dipanggil oleh Firaun ketika Firaun bermimpi. Dan dia menafsirkan mimpinya Firaun. Dan Yusuf mendapat penglihatan daripada Tuhan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di bangsa Mesir dan 7 tahun kelaparan. Dan ketika pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang raja muda di Mesir, Yusuf tidak mempergunakan 7 tahun masa kelimpahan itu untuk berpoya-poya, untuk menghabiskan segala sesuatu. Tapi dia memperhitungkan segala sesuatunya. Supaya apa? Supaya ketika apa yang dipercayakan kepada dia, jabatan raja itu, dia bisa pergunakan untuk sesuatu yang signifikan. Memberkati bangsanya, memberkati orang-orang lain. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan ketika tiba saatnya 7 tahun masa kelaparan yang sungguh luar biasa, mereka masih bisa tetap survive. Karena apa? Karena ada seorang Yusuf yang memperhitungkan segala sesuatunya, yang kehidupannya begitu signifikan, sehingga dia jadi berkat teman-teman yang dikasih Tuhan. Bukan hanya buat bangsa Mesir, tapi juga buat bangsa-bangsa yang lain. Nah, dia tahu akan ada masalah besar, kelaparan. Maka dalam 7 tahun kelimpahan dia mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga tabungan-tabungan yang sudah dipersiapkan bukan hanya berguna untuk orang-orang yang ada di dalam kerajaannya, namun juga yang datang dari bangsa-bangsa yang lain. Kehidupan Yusuf begitu signifikan. Tidak peduli pernah disakiti dan dilupakan, dia tetap mau menjadi berkat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, percayakah teman-teman bahwa masa sulit, keadaan sulit, bisa Tuhan pakai untuk membentuk diri kita, untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang bisa menyalurkan berkat bagi orang lain. Teman-teman yang dikasih Tuhan, Kak Fengki ingat ada sebuah cerita, ada cerita nyata yang dialami oleh salah satu kenalan Kak Fengki waktu di Bandung dulu. Ada sepasang suami istri teman-teman yang dikasih Tuhan yang punya usaha di bidang pariwisata. Mereka menyewakan hotel yang ada di Lembang untuk disewakan kepada orang-orang yang mungkin mau nginap, mau retreat, mau mengadakan rapat. Dan pasangan suami istri ini
diberkati Tuhan luar biasa melalui usaha tersebut, melalui usaha di bidang pariwisata tersebut. Dan ketika pandemi COVID-19 ini datang, teman-teman yang dikasih Tuhan, tahukah teman-teman bahwa usaha mereka itu hampir gulung tikar. Kenapa? Karena usaha pariwisata itu mengalami dampak yang sangat luar biasa. Karena nggak ada orang yang mau nginep, nggak ada orang yang mau retreat, nggak ada orang yang mau rapat di gedung mereka. Karena semua orang takut, dan ini berdampak kepada karyawan-karyawannya. Karyawannya begitu banyak, ada puluhan orang, bahkan ratusan orang. Dan itu harus dikasih gaji, dan itu harus dikasih penghidupan. Sedangkan income nggak ada orang yang mau datang. Dan mereka hampir stres, teman-teman. Mereka ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan mendukung pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Mereka stres, mereka nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu harus mendapatkan dari mana income, mendapatkan dari mana pemasukan. Sampai suatu ketika Tuhan memberikan mereka sebuah jalan keluar, memberikan mereka hikmat untuk mereka membuat makanan nasi bungkus, nasi pepes, ya, nasi pepes namanya, teman-teman yang dikasih Tuhan. Dan dijual dengan harga yang cukup murah. Harganya kurang lebih Rp9.000. Dan karena memang makanannya yang mereka olah ini cukup enak, gitu ya, cukup lezat, sehingga ada banyak orang tertarik, teman-teman, dan pesan kepada mereka, sehingga ada banyak orang yang pesan sampai ratusan box kepada mereka. Dan mereka cukup surprise, cukup kaget bahwa ternyata di tengah-tengah masa pandemi ini, meskipun usaha pariwisatanya, usaha hotel yang gak berjalan, gak mendapatkan income, ternyata Tuhan membuka jalan di jalan yang lain, di rule yang lain, di usaha yang lain, yaitu berjualan makanan. Dan mereka mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan dari berjualan makanan tersebut. Dan karyawan-karyawan yang ada di hotel, yang tadinya bekerja di hotel, itu dipekerjakan, diajar untuk bisa masak, untuk bisa berjualan, untuk ngantar makanan di ini, dan sehingga karyawan-karyawannya pun bisa tetap mendapatkan pemasukan, walaupun mungkin bukan dari hotelnya, tapi dari berjualan makanannya. Dan di tengah-tengah pandemi ini pun pasangan suami istri ini masih tetap memikirkan orang-orang yang ada di bawahnya. Di tengah-tengah masa pandemi ini pun mereka masih bisa tetap signifikan, jadi berkat bagi banyak orang. Nah, hal ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bisa saja di masa-masa sulit ini kita merasa bahwa waduh nggak ada jalan keluar, waduh keadaan makin susah. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, kita hidup di dalam Dia, kita intim terhadap Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan siapa tahu Tuhan bisa pakai hidupmu untuk jadi berkat dan signifikan bagi orang lain. Kak Fegi berdoa supaya anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir menjadi orang-orang yang signifikan dalam hidupnya. Kamu harus lakukan sesuatu. Jangan tinggal diam. Lakukan sesuatu mulai dari hal yang paling kecil yang bisa engkau lakukan untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, untuk komunitasmu, untuk pelayanan, untuk gerejamu. Lakukan. Karena Tuhan rindu memakai hidupmu supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa biarlah melalui kebenaran firman ini bisa jadi berkat buat kita semua. Dan ayo miliki sikap hidup yang kokoh, fleksibel, dan biarlah hidupmu signifikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Meskipun secara online kami beribadah, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap hadir dan melawat setiap kami. Kami berdoa setiap anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini yang mengalami masalah, mengalami tantangan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Orang tua mereka yang mungkin mengalami dampak dari COVID-19 secara keuangan susah. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau menyediakan segala sesuatu untuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, terima kasih ya sudah ikut beribadah bersama kami semua. Jangan lupa untuk ikut lagi ibadah Sabtu depan di jam yang sama. Terus ajak dan share link ibadah ini untuk teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Oh iya, kita juga mau ngajak kamu nih untuk ikut konsultin yang dilaksanakan hari Selasa setiap minggu kedua dan keempat via aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk terus berdoa dan stay healthy di tengah pandemi ini teman-teman. God bless you.
Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan tutup dan terima berkat daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Biar kiranya berkat Tuhan turun ke atasmu, menjadikan engkau pribadi yang menang, menjadikan engkau pribadi yang signifikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.